Halo Sobat Bincang Energi, nah jadi kali ini kita kembali di program Bincang Energi siaran terkini di minggu ini dengan saya Siva di sini dan kali ini saya juga ditemenin dengan rekan saya. Halo Sobat Bincang Energi, saya Hagi dari Bincang Energi. Jadi hari ini kita bakal ngobrolin berita-berita energi mulai dari tanggal 27 November sampai tanggal 12 Desember. Nah iya benar banget nih Kak Hagi. Nah jadi kita bakal bahas tentang berita-berita yang lagi hot mengenai energi. Nah jadi yuk simak informasi yang bakal kita bahas. Nah berita pertama datang dari PT Bukit Asam bersama PT Kereta Api Indonesia yang menandatangani nota kesepakatan untuk mengembangkan kendaraan tambang berbasis listrik. Kerjasama ini merupakan bentuk sinergi BUMN dalam rangka mendukung pemerintah mendorong target net zero emission pada tahun 2060 nanti. Nah Direktur Utama PT Bukit Asam Bapak Suryo Eko Hadianto mengatakan bahwa perusahaan BUMN memiliki peluang berkontribusi optimal untuk mewujudkan komitmen tersebut. Salah satunya dengan mengarahkan kendaraan operasional pertambangan untuk beralih ke listrik. Nah, ini merupakan peluang bagi Indonesia untuk mengembangkan daripada harus beli atau impor. Penandatanganan nota kesepahaman ini selanjutnya akan dilanjutkan dengan pembentukan tim dan penyusunan kajian bersama secara komprehensif sehubungan dengan pengembangan kendaraan tambang berbasis listrik ramah lingkungan. Kerjasama ini didasari oleh keahlian masing-masing perusahaan, di mana keahlian dari PT Industri Kereta Api Persero adalah membuat kendaraan berbasis listrik, sedangkan PT Bukit Asam Tbk itu memiliki keahlian sebagai sektor tambang. Nah, sebelum kesepakatan program tersebut untuk pengurangan emisi karbon melalui kendaraan itu dilakukan. Nah, PTBA telah memiliki serangkaian program untuk tujuan yang sama. Nah, antara lain, yang pertama adalah mengubah alat pertambangan berbahan bakar minyak menjadi berbahan bakar listrik lewat program mekanis mining. Nah, kemudian mengganti kendaraan operasional menjadi kendaraan listrik. Kemudian melakukan reforestasi pada lahan bekas tambang dengan menggandeng Institut Pertanian Bogor untuk melakukan studi terkait tanaman yang mampu mereduksi emisi karbon di udara. Dan yang terakhir adalah mengganti bahan perusak ozon atau BPO seperti penggunaan refrigeran AC yang ramah lingkungan dan penggantian BPO halon 1211 pada alat pemadam api ringan. Wujud komitmen tersebut yaitu untuk terhadap isu perubahan iklim juga telah ditunjukkan dengan kerjasama strategis antara PTBA dengan lembaga internasional atau CDP, yaitu Carbon Disclosure Project dalam bentuk pendampingan penyusunan laporan CDP Climate Change PTBA. Nah, selanjutnya nih Siva, ada berita nih mengenai penyusunan kurikulum modular bagi teknisi PLTS. Jadi ada pengembangan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS terus digenjot pengembangannya oleh pemerintah guna untuk mendorong capaian bauran energi terbarukan yaitu sebesar 23% pada tahun 2025 dan net zero emission pada tahun 2060 atau kalau bisa lebih cepat lagi. Salah satu upaya yang ditempuh adalah yaitu dengan meningkatkan kompetensi teknisi operasional oleh pemeliharaan PLTS di Indonesia. Kurikulum ini dirancang melalui kerjasama antara Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) dan Kementerian SDM dan juga oleh Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, dan ini didukung oleh Konfederasi Swiss melalui State Secretariat for Economic Affairs. Nah, menurut Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Ketenagalistrikan, Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi atau PPSDM KEBTKE, kegiatan menjadi bagian dari kerjasama asistensi teknis proyek Renewable Energy Skill Development antara BPSDM, Kementerian SDM, dan SECO dan turut melibatkan beberapa kementerian atau lembaga strategis seperti Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Nah, langkah ini juga mendapat dukungan positif dari Kementerian Ketenagakerjaan selaku mitra kerjasama dalam proyek RISD ini. Nah, melalui proyek ini, Dirjen Bina Lavottas menyiapkan 4 balai latihan kerja atau BLK yang terletak di Banda Aceh,
Lombok, Ternate, dan juga Ambon untuk meluncurkan program percontohan pelatihan kerja modular bagi teknisi PLTS yang akan dimulai pada tahun 2022 nanti. Nah, penyusunan kurikulum ini dilaksanakan dengan pendampingan dari Direktorat Standarisasi dan Kompetensi Kementerian Ketenagakerjaan sebagai moderator keseluruhan kegiatan. Proyek RSD ini merupakan hibah langsung dari pemerintahan Swiss, yaitu berupa asistensi, teknis, dan dukungan peralatan laboratorium yang akan berlangsung selama 4 tahun ke depan hingga tahun 2025. Tujuan utama dari RSD adalah menciptakan tenaga kerja yang kompeten di bidang perencanaan, desain, pembangunan, dan pemasangan, serta juga inspeksi dan commissioning, pengoperasian dan juga pemeliharaan pembangkit listrik tenaga surya, pembangkit listrik hybrid surya diesel, dan pembangkit listrik tenaga air melalui yaitu pertama, penciptaan program D4 spesialisasi energi terbarukan di 5 politeknik di Indonesia. Kedua, yaitu peluncuran program khusus energi terbarukan secara modular di 5 lembaga pendidikan atau pelatihan kerja. Dan yang terakhir yaitu ketiga, merupakan penguatan pertukaran informasi dan komunikasi di sektor energi terbarukan. Nah, jadi Kak Hagi, proyek RISD ini nantinya akan dipandu nih oleh Master Trainer yang merupakan tenaga ahli dalam bidang pemanfaatan energi surya di Swiss. Dalam program ini, nantinya para trainer juga melakukan cascading kepada instruktur PLTS di seluruh Indonesia. Nah, hal ini bertujuan agar para instruktur PLTS dapat menciptakan sebuah sistem pembelajaran yang optimal. Nah, mereka dapat mengembangkan kurikulum dan bahan ajar yang tidak hanya berkualitas, tapi juga tepat guna. Oke, baik. Selanjutnya ada berita yang dikutip dari laman Kementerian dan Sumber Daya Mineral, yaitu bahwa tengah dilakukan peluncuran APDAL atau dikenal juga dengan alat penyalur daya listrik dan di rumah warga, dan juga ada SPEL, yaitu stasiun pengisian energi listrik. Nah, hal ini merupakan pemanfaatan sinar matahari melalui panel surya sebagai sumber energinya. Jadi program Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau SDM itu melalui Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konversi Energi EBTKE bersama dengan PT PLN Persero itu mengadakan sebuah kegiatan yaitu berupa penerangan desa-desa yang belum terjangkau oleh listrik. Nah, jadi ada total paket APDAL ini sendiri itu khusus untuk Provinsi Papua dan Papua Barat itu ada 12.586 unit, termasuk 94 unit yang akan dibagikan bagi warga Kampung Coisi dan Kampung Bima. Sementara itu untuk SPEL sendiri ada 3 titik yang disiapkan, yaitu yang memenuhi kebutuhan pengisian daya untuk warga kedua kampung tersebut. Nah, Direktur Jenderal EBTKE Kementerian SDM, Bapak Dadan Kusdiana menjelaskan pada pertengahan tahun 2020, Bapak Presiden Joko Widodo telah memerintahkan Kementerian SDM dan juga PLN untuk melistriki 433 desa yang belum berlistrik di seluruh Indonesia, di mana 102 desa diantaranya berada di Provinsi Papua Barat. Nah, termasuk Kampung Coisi ini. Nah, paket APDAL ini terdiri dari 2 alat utama, yaitu APDAL dan IRAS. APDAL adalah sejenis baterai yang digunakan untuk menyimpan energi listrik dengan kapasitas 500 watt yang nantinya akan disambung dengan IRAS atau instalasi rumah arus arah. Nah, kemudian IRAS sendiri terdiri dari 3 buah lampu LED dan 1 MCB. Nah, sedangkan pada APDAL juga disediakan stop kontak yang dapat digunakan untuk menyalakan peralatan elektronik seperti kipas angin ataupun TV LED. Jadi untuk pengisian daya dari APDAL itu sendiri, PLN membangun stasiun pengisian energi listrik atau SPEL yang juga dilengkapi dengan lampu untuk penerangan jalan. Jadi paket APDAL ini akan diberikan oleh pemerintah secara gratis dan tidak untuk diperjualbelikan. Sebelum adanya APDAL dan SPEL, warga Kampung Coisi dan Kampung Bima itu menggunakan para penerangan seperti obor dan juga menggunakan genset atau mesin diesel yang harganya itu berkisar 140.000 sampai 200.000 rupiah. Jadi dengan adanya paket APDAL ini itu dapat membantu warga di sekitar kampung tersebut. Jadi paket APDAL ini mempunyai garansi yaitu 5 tahun
Dan badan usaha yang ditetapkan sebagai pelaksana pengadaan ABDAL akan menyediakan service center juga, serta akan melayani perbaikan paket ABDAL ini dengan garansi 5 tahun tadi. Jadi untuk lokasi service centernya ini ada di wilayah Papua Barat. Untuk alokasi ABDAL itu sendiri yaitu mulai dari tahun 2021 hingga tahun 2022 sebanyak 1.415 unit, dan juga sebanyak 2 titik service center yaitu ada di daerah Manokwari dan daerah Sorong. Wah, menarik banget nih Kak Hagi berita yang tadi ya. Nah, jadi kita masuk nih ke berita terakhir yang datang dari sejumlah perusahaan minyak dan gas bumi atau migas asing sejak beberapa tahun terakhir ini menyatakan akan mundur dari proyek hulu migas di Indonesia. Nah, bila sebelumnya perusahaan asal Belanda yaitu Shell dan raksasa migas asal Amerika Serikat yaitu Chevron menyatakan akan mundur dari 2 proyek migas besar di Republik Indonesia. Nah, terbarunya akan ada perusahaan ConocoPhillips yaitu perusahaan migas yang juga berasal dari Amerika Serikat pada pekan lalu baru saja mengumumkan akan melepaskan sahamnya di Blok Koridor Sumatera Selatan kepada PT Medco Energi Internasional. Nah, Deputi Perencanaan SKK Migas mengakui bahwa untuk peningkatan produksi migas di tanah air mau tak mau, pemerintah hanya bisa mengandalkan PT Pertamina. Nah, terlebih saat ini Pertamina menguasai sekitar 70% dari total produksi minyak nasional, terutama setelah diambil alih pengelolaan Blok Rokan dari Chevron Pacific Indonesia per 9 Agustus 2019 lalu. Berdasarkan data SKK Migas, realisasi produksi trangkut atau lifting minyak itu sekitar pada tanggal 30 September 2021 mencapai 661,1 ribu BPD atau sekitar 93,8% dari target tahun ini, yaitu 705 ribu BPD. Dan realisasi salur gas hingga kuartal 3 pada tahun 2021 ini tercatat sebesar 5.481 mmSCFD atau sekitar 97,2% dari tingkat APBN tahun 2021, yaitu sebesar 5.631 mmSCFD. Nah, seperti diketahui, pemerintah juga memiliki target untuk mencapai produksi 1 juta BPD minyak, yaitu 12 BSCFD pada tahun 2030 mendatang. Nah, lalu menurut Deputi Perencanaan SKK Migas, kondisi ini harus dihadapi, terutama ketika saat ini sejumlah negara maju beralih ke energi terbarukan dan meninggalkan energi fosil. Nah, menurutnya, pihak tersebut mengevaluasi secara rutin dari capaian produksi migas nasional dan proyek baru mana saja yang akan mulai beroperasi dan mana saja nih yang akan mundur. Nah, beliau juga menyatakan upaya pencapaian target produksi minyak 1 juta BPH dan gas senilai 12 BSCFD pada tahun 2030 itu sudah dengan memperhitungkan proyek yang akan mundur selama 1 hingga 2 tahun ke depan. Sementara itu, sebelumnya PT Pertamina Hulu Energi selaku subholding upstream Pertamina juga menyatakan bahwa target perseroan untuk kontribusi sebesar 60 hingga 70% dari target produksi migas RI pada tahun 2030 tersebut. Besaran target ini, maka menurutnya dibutuhkan modal besar, teknologi canggih, serta tak ketinggalan sumber daya yang mumpuni. Jadi pada semester 1 2021, produksi minyak Pertamina mencapai 400.000 BPD, di mana sebesar 290.000 BPD dari produksi di lapangan minyak dalam negeri dan selebihnya dari lapangan di luar negeri. Jadi mulai tanggal 9 Agustus tahun 2021, setelah ambil alih Blok Rokan, maka produksi minyak perseroan bertambah sekitar 160.000 BPD. Wah, menarik banget nih ya Kak Hagi berita-berita yang telah tadi kita sampaikan. Nah, akhirnya kita udah sampai nih di penghujung BES di hari ini. Nah, kita udah baca dan ngobrol-ngobrol tentang berita terkini mengenai energi, khususnya energi terbarukan dan juga berkelanjutan. Bener banget nih. Ya, tentunya di sini kita juga ingin mengajak Sobat Bincang Energi untuk nggak ketinggalan acara-acara dari Bincang Energi yang pastinya akan bakalan lebih seru dan juga lebih informatif. Jadi kami ini ada kegiatan seperti BES, BEM, Ruben, dan masih banyak lagi. Nah, jadi teman-teman jangan sampai ketinggalan ya Sobat Bincang Energi. Oke, saya Siva dari Bincang Energi.
Dan saya Hagi dari Bincang Energi. Salam energi berkelanjutan. Sampai jumpa di BES 2 minggu ke depan.